Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Karsto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah kecurigaan-kecurigaan aneh yang terjadi pada Ica, kini aku pun santai di rumahnya setelah mengantarnya pulang. Aku pun berlalu menuju rumah kos hari ini. Aku rasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Tubuhku seakan ingin roboh. Aku absen kemudian langsung masuk ke kamar kos dan mengempaskan tubuhku ke kasur. Kejadian di stadion masih berputar dalam ingatanku. Namun perlahan semuanya menghilang begitu saja. Aku terlelap, terjerumus dalam tidur yang dalam. Di dalam mimpiku aku berada di danau yang sangat tenang. Namun langit di atasnya justru gelap pekat. Tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya air yang menggenang seperti kaca. Aku berdiri di tepi danau, namun sesuatu menarikku dari dalam. Aku mencoba berteriak, namun suaraku tidak keluar. Dan saat itulah aku melihat sosok perempuan yang mengenakan gaun putih. Rambutnya menutupi wajahnya. Dia berdiri tepat di atas air, mengangkat tangannya menuju ke arahku. Aku terbangun saat itu dengan keringat dingin. Nafasku memburu di luar kamar. Langit sudah mulai terang. Aku harus kembali menjalani rutinitas sebagai sales motor. Hari demi hari, minggu demi minggu. Akhirnya sudah 7 bulan aku bekerja. Pagi ini seluruh karyawan dipanggil untuk menghadiri meeting penting. Pemilik dealer sendiri yang memimpin rapat itu. Saat waktu itu, cabang kami di Subang sedang mengalami penurunan penjualan. Setelah perdebatan panjang, diputuskan bahwa Pak Andi akan dimutasi ke Subang dan Anto akan diangkat menjadi kepala cabang baru. Banyak pro dan juga kontra saat itu, tapi semua harus menerima keputusan itu. Anto yang dulunya adalah leader tim, kini menunjukku sebagai penggantinya. Aku pun resmi menjadi leader tim. Baru saja aku keluar dari ruang meeting, Ica tiba-tiba memelukku. Ia ucapkan selamat dan mencium pipiku. Aku tersenyum kaku. Nova yang melihat kejadian itu pun dari kejauhan hanya bisa memasang wajah cemberut. Aku tidak bisa membacanya. Tidak ingin repot, aku pun berpamitan. Semua kembali ke aktivitas masing-masing saat itu. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Pak Andi resmi berpindah ke Subang. Anto pun kini mulai memimpin cabang kami. Seperti biasa menjelang sore saat semua karyawan bersiap pulang, admin masih sibuk dan saat itu setelah absen aku berpamitan pada Ica dan memberinya kecupan kecil di pipi. Nova melihatnya lagi, wajahnya tetap seperti sebelumnya, dingin dan juga tampak cemburu. Aku yang sudah berpamitan dengan Ica menuju ruang pantry untuk mengambil helm. Baru saja menyalakan motor, hujan deras turun. Hari itu aku lupa membawa jas hujan. Dengan kesal aku pun kembali ke pantry, membuat kopi dan merokok untuk menunggu hujan reda. Dan saat asap rokok perlahan menghilang, pintu pantry terbuka saat itu. Nova masuk. Tubuhnya basah kuyup, bajunya menempel ketat pada kulitnya. Kamu masih di sini?" katanya sembari tersenyum kecil. "Iya, tadi baru balik dari minimarket. Beli cemilan, lupa bawa payung, jadinya begini." Aku pun hanya mengangguk. Ia lalu mendekat. "Lalu, lu kok belum pulang juga sih?" "Itu, Pak, hujannya kan deras banget. Lagian, aku juga gak bawa jas hujan."
Jawabku dengan datar. Nova duduk di depanku, aku mencoba tidak menatap terlalu lama. Namun tubuhnya yang basah kuyup membuat pikiranku kabur. Lalu tanpa peringatan aku melihat sesuatu di belakangnya. Ada sosok perempuan, wajahnya hancur, darah mengucur dari dahinya, dan senyum mengerikan menghias bibirnya saat itu. Ia adalah Putri. Sosok itu menatapku dengan lurus, lalu masuk ke dalam tubuh Nova. Aku ingin berteriak tapi lidahku keluh. Nova mendekat, matanya seperti tak bernyawa. "Kamu mau yang lebih hangat lagi?" bisiknya. Ia mulai membuka bajunya, tubuhnya basah, kulitnya pucat dan aku ingin bangkit, tapi tak bisa. Tubuhku seolah dikunci oleh udara dingin yang mengikat. Saat itu pun semuanya menjadi kabur. Aku terbangun, terdengar suara langkah sepatu wanita mendekat. Seorang wanita muncul di ambang pintu pantry. Ia adalah Ica. Dia melihatku lalu melihat Nova. Kami pun berdua tanpa selai kain pun menutupi tubuh. Matanya melebar, tangannya gemetar. "Mas, apa yang kalian lakukan?" "Aku gak nyangka ya mas," ucap Ica, suaranya pecah. "Cak, tunggu Cak." Aku ingin menjelaskan tapi suara itu, suara Putri, masih terdengar menggema di kepalaku. Tawa tipis penuh dendam. Aku pun memejamkan mata, namun gambaran wajahnya tak juga hilang. Dan saat itu semua telah berubah. Aku telah mengkhianati kepercayaan. Aku telah melukai mereka yang menyayangiku. Dan yang lebih mengerikan, aku tahu Putri belum selesai. Dendamnya belum lunas dan aku bersumpah dalam hati. Aku akan membalas, tidak untuk diriku tapi untuk harga diriku dan arwah yang tidak pernah tenang saat itu. Setelah kejadian yang salah paham itu, Ica benar-benar beranjak pergi meninggalkan kami. Aku palingkan wajahku ke Nova. Terlihat jelas ekspresi kebahagiaan dari wajahnya. Senyum tipis yang ia tahan agar tidak terlalu mencolok, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertandingan kotor. Nova telah berhasil menghancurkan hubunganku dengan Ica, dan ia begitu puas. Kami pun mengenakan kembali pakaian kami yang sebelumnya terlempar begitu saja ke lantai. Dan dalam hening aku hanya bisa menggetarkan gigi. Semua gara-gara lo ya Nova. Ica jadi marah banget sama gue. Gumamku dengan lirih, menyesali apa yang baru saja terjadi. Nova hanya tersenyum miring. Sudahlah mas, kamu gak usah munafik. Tadi kita berdua kan juga sama-sama menikmati. Ia berjalan pelan menuju pintu. Tuh, hujannya udah berhenti. Gue mau pulang duluan. Makasih ya mas, tadi kamu benar-benar hebat. I love you mas Nandar. Ucapan seperti itu menusuk batinku. Setelah dia keluar, aku pun menyusul menuju parkiran motor. Mesin motorku kuhidupkan dan tanpa pikir panjang, aku langsung melaju meninggalkan kantor dan kenangan kotornya di belakang. Sesampainya di rumah kos, tubuhku langsung kulemparkan ke atas kasur. Aku memejamkan mata sejenak, namun otakku terus memutar kejadian di ruang pantry tadi. Dasar bodoh. Kenapa sih gue bisa ngelakuin hal sebodoh itu sama Nova? Kataku pada diri sendiri, seperti orang kehilangan akal. Pasti sekarang Ica benar-benar benci sama gue. Wajah Ica terus membayang di pikiranku. Wajah kecewa, wajah marah dan tatapan kosongnya yang terakhir sebelum ia pergi. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti neraka. Ica tak lagi mengirim pesan, tak juga menanyakan kabarku. Ia menghilang seolah aku tak pernah ada. Dan Nova, ia kini semakin angkuh. Perilakunya berubah menjadi sosok yang menyebalkan dan juga sombong, seperti telah menguasai bagian paling rapuh dari hidupku. Aku tahu, ini semua adalah salahku. Singkatnya beberapa hari kemudian pada pagi itu, aku pun bangun lebih awal, udara yang masih sejuk, namun jiwaku terasa pengap. Dengan cepat aku mengenakan pakaian lalu keluar dari kamar kos.
Di depan pagar, tante pemilik kos yang sedang menyiram bunga-bunga kesayangannya. Ia melihatku. "Selamat pagi, Tante Mary. Aku pamit berangkat ke kampung dulu ya, Tan." Sapaku setengah bercanda. Iya Mas ganteng. Emangnya mau ngapain kok pulang kampung?" Tanyanya sambil terus menyiram bunga. "Ini Tan, aku kangen sama ibu." "Ya udah, kamu hati-hati jalan ya. Titip salam buat ibu kamu." "Siap Tante. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku naik ke atas motor saat itu, lengkap dengan helm dan jaket biru berlogo 3 garpu tala. Gas pun kuputar dan aku mulai melaju menembus jalanan ibu kota yang padat dan juga pengap. Amarah dan sesal bercampur menjadi satu dalam dada. Ingatanku kembali pada adikku. Beberapa hari lalu ia meminjam ponsel temannya untuk mengabariku bahwa ponselnya rusak karena terjatuh saat berolahraga. Dalam perjalanan aku memutuskan untuk mampir ke toko langgananku untuk membeli ponsel baru. Aku menyisir satu demi satu etalase kaca, memperhatikan berbagai model dan fitur yang terpajang. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya aku putuskan membeli satu unit terbaru, lengkap dengan aksesorisnya. Semuanya aku bayar lunas saat itu, lalu kulanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Setibanya di rumah, aku pun memarkirkan motor di halaman dan membuka helm serta jaket. Udara kampung begitu sejuk dan juga bersih, berbeda jauh dengan kota. Aku mendekat ke arah pintu, lalu mengetuk dengan pelan. Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Iya, bentar." "Waalaikumsalam," jawab suara lembut ibu dari dalam. Ia membuka pintu dan menatapku dengan wajah yang penuh dengan haru. Aku pun langsung menciumi tangannya, mencium aroma sabun cuci yang khas dan aroma rumahku. "Nandar, ibu, gimana kabar ibu? Sehat-sehat aja kan?" Tanyaku sambil menatap matanya dalam-dalam. Di balik kerutan wajahnya, aku melihat rindu yang terpendam lama. "Iya nak, alhamdulillah, ibu baik. Kamu sendiri gimana di kota?" Aku belum sempat menjawab ketika adikku muncul dari kamarnya. Wajahnya pun langsung berbinar saat melihatku. "Bang, akhirnya kamu pulang juga bang. Aku kangen banget." Ia pun langsung memelukku saat itu. "Iya dik, ini ada sedikit hadiah buat kamu." Aku pun serahkan paper bag yang berisi ponsel baru kepadanya. Dengan semangat saat itu, ia membuka tas kertas itu dan langsung melompat ke girangan. "Bu, lihat ini bu. Abang baik banget. Beliin aku handphone baru bu. Ini bu." Teriaknya penuh dengan kebahagiaan. "Terima kasih ya bang. Terima kasih banyak," ucapnya. "Iya. 3 hari lalu kan kamu pinjam handphone teman buat kabarin abang kalau handphone kamu rusak kan? Nah, berhubung abang sudah pulang, jadi sekalian aja bang beliin. Anggap aja dah, ini hadiah buat kamu, karena kamu udah jaga ibu waktu abang gak ada." Wajah adikku pun berubah dengan sendu. Lalu ia memelukku lagi. "Iya bang, makasih ya bang. Aku doain semoga abang selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Ya bang." "Amin," jawabku lirih merasa sedikit tenang. Setelah itu pun ia beranjak masuk ke kamarnya, membawa hadiah itu seolah bagaikan harta karun. Ibu pun menyuruhku makan dan beristirahat. Tapi di balik semua itu, ada satu tujuan yang belum kusampaikan. Sebuah alasan sebenarnya mengapa aku pulang kampung. Alasan yang perlahan mulai mengakar dalam benakku, menggerogoti sisi warasku. Aku tak sekadar ingin pulang kampung.
Aku membawa dendam pada satu nama, yaitu Nova. Dendam pada diri sendiri dan dendam pada dosa yang sudah terlalu lama mengendap, yang siap meledak kapan saja. Singgahnya saat itu, aku pun menujui ke tempat tujuanku, yaitu ke rumah paman. Jarak rumahku dengan rumah paman hanya sekitar 100 meter. Kupilih untuk berjalan kaki sembari menyalakan sebatang rokok yang sejak tadi menunggu di sela-sela jari. Asapnya mengepul mengiringi langkahku menyusuri jalanan kampung yang mulai diselimuti kabut tipis. Tak butuh waktu lama, aku pun sudah tiba di depan rumah paman. Kusentuhkan jemari pada pintu kayu yang berderit pelan saat ku ketuk. Lalu suara lirih terdengar dari dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain siapa? Ternyata kamu, Dar. Ayo, silakan masuk, sahut bibiku dengan suara serak yang sudah ku kenal sejak kecil. Aku pun melangkah masuk saat itu. Di ruang keluarga, kulihat keluarga paman sedang berkumpul, asik menonton televisi seolah dunia mereka aman dan juga tentram. Bibiku beranjak ke dapur menyiapkan kopi untukku dan juga pamanku. Suara gelas berdenting di kejauhan, berpadu dengan aroma kopi yang mulai menyelinap ke dalam hidungku, memberikan sedikit kenyamanan di tengah keresahan yang masih bersarang. Kedatangan aku saat itu disambut dengan senyuman singkat dari paman. Kedua ponakanku pun segera bangkit dan meninggalkan ruangan saat itu, menyisakan kami berdua. Paman, jadi aku ingin bicara empat mata, ucapku tanpa basa-basi. Paman pun hanya mengangguk. Tanpa menunda saat itu, kuceritakan semuanya tentang Putri, tentang Nova, dan juga tentang malam itu. Semuanya. Paman menyimak dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Hingga akhirnya ia bersandar, menarik nafas dalam lalu menjamkan mata. Paman, sebenarnya sudah lama tahu soal Putri, Dar. Dia itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Putri itu adalah korban. Kekasihnya dulu memperkosanya, menjadikannya hamil, lalu membunuhnya. Terus kekasihnya itu lalu membuangnya jasadnya ke sungai. Darahku berhenti mengalir saat itu. Tubuhku terasa membeku. Jadi paman, kenapa Putri selalu mengikutiku? Bahkan sampai aku kerja di Jakarta pun ia selalu datang, paman. Ingat, kamu tidak sedang berhadapan dengan roh penasaran biasa. Kamu sedang menantang jiwa yang dipenuhi luka dan dendam. Dia tidak butuh belas kasihan. Dia ingin keadilan. Dan mungkin kamu jadi perantaranya. Aku menatap paman dengan pandangan kosong. Lidahku keluh namun paman tersenyum kecil, lalu meraih sebuah benda dari rak tua di sampingnya. Itu adalah sebuah cermin kusam retak di beberapa sudut. Ini akan membantumu, ucapnya sambil menyerahkannya kepadaku. Gunakan saat kamu benar-benar siap melihat kebenaran. Ya, jangan sembarangan. Aku pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah menenangkan nafas, kuserahkan 2 lembar uang pecahan besar bergambar Soekarno kepadanya, sekedar untuk membeli rokok. Ini paman. Yaudah. Terima kasih, Andar. Kamu sudah berkunjung. Sama-sama, paman. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku melangkah kembali ke rumah. Jalan setapak yang tadi kulalui kini terasa lebih dingin, lebih sempit dan bayangan pohon-pohon seakan membentuk siluet menyeramkan di bawah cahaya lampu jalan yang mulai redup. Sesampainya di rumah, aku pun langsung menuju kamar, menaruh cermin itu di meja, lalu keluar lagi ke halaman depan dengan secangkir kopi hitam. Kuteguk pelan bersamaan dengan rokok yang kembali menyala di bibirku. Semilir angin menusuk masuk ke sela-sela tulang rusuk.
Tapi dinginnya bukan sekedar dingin. Ada firasat buruk yang mengendap di udara. Kini setelah aku pulang kampung pada keesokan paginya, aku pun berpamitan pada ibu. Wajahnya terlihat murung, air matanya mengalir diam-diam saat ia tahu aku akan kembali ke Jakarta. "Kenapa kamu cepat balik ke Jakarta sih? Ini kan masih hari Sabtu. Besok kamu libur kan?" tanyanya dengan lirih. "Bu, sebenarnya aku masih ingin di sini, Bu. Tapi kerjaan di Jakarta gak bisa ditunda. Perjalanan juga kan cukup melelahkan, Bu, kalau terlalu mepet." Ibu terdiam lalu mengangguk. Meski jelas sekali bahwa hatinya berat melepas kepergianku. "Ya sudah, kalau itu sudah keputusan kamu, Ibu cuma bisa mendoakan yang terbaik." "Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ibu selalu jadi doa paling kuat buatku," jawabku sambil menyeka air mata yang sejak tadi tak kuasa kubendung. Sebelum berangkat kuserahkan amplop berisi gaji dan juga bonus. Awalnya ibu menolak, tapi setelah kupaksa sedikit, ia pun akhirnya menerimanya. Kecium tangannya dalam-dalam, kupeluk tubuhnya yang sudah mulai membungkuk karena dimakan usia. Aku pun melangkah pergi menyalakan mesin motor, lalu melaju menembus kabut pagi yang menggantung rendah saat itu. Hati ini terasa berat, tapi ada tekad yang menggumpal. Dendamku belum selesai, tapi jika saatnya tiba, aku bersumpah, aku akan kembali hidup di kampung bersama ibu dan adikku, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuiku. Dalam perjalanan menuju Jakarta, aku membelokkan motorku ke sebuah SPBU yang di sudutnya berdiri mesin ATM. Kutarik sejumlah uang dari kartu yang sudah kusimpan erat-erat di dalam dompet. Uang itu akan kugunakan untuk mengisi bensin, membeli oleh-oleh dan memenuhi kebutuhan hidupku beberapa hari ke depan. Setelah aku melakukan semuanya, singkatnya aku pun tiba di rumah kos sekitar pukul 5 sore. Kulihat Tante Mary sedang menyapu halaman depan dengan gerakan pelan, seperti menyambut malam yang tak sabar menyelimuti kota. Ketika melihat kehadiranku, Tante Mary pun langsung menghampiriku dan memelukku dengan hangat. Mungkin rasa kangennya yang membuatnya begitu antusias. Aku pun segera menyerahkan tas yang berisi oleh-oleh khas kampung halaman, dan ia membalas dengan senyuman yang agak getir. Setelah aku menyerahkan hadiah itu, aku langsung menuju kamarku, menaruh cermin pemberian paman di sudut ruangan yang gelap dan juga tenang. Setelah itu aku melangkah ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Sore berubah menjadi malam, dan malam berganti dengan pagi. Cahaya matahari menembus sela-sela jendela kamarku yang berdebu, mengusik ketenangan tidurku. Ponselku berdering nyaring membuatku terbangun dengan rasa malas yang menggumpal di kepala. Di layar tertera nama Echa. Dengan mata setengah terbuka, aku pun mengangkat panggilan itu. "Halo Mas, selamat pagi. Maaf kalau aku ganggu pagi-pagi begini. Aku pengen ngobrol." Suara Ica terdengar pelan namun penuh rasa bersalah. "Selamat pagi juga, Cak." "Iya, gak apa-apa kok gak ganggu. Ini aku juga baru bangun. Emangnya ada apa ya, Cak?" tanyaku sembari duduk di tepi ranjang. Aku boleh main ke kos kamu gak? Aku ngerasa bersalah banget udah marah-marah gak jelas ke kamu akhir-akhir ini." "Oh, ya tentu saja boleh lah, Cak. Nanti Sherlocknya biar kamu gampang nyarinya ya, aku kirim," jawabku sambil mengusap wajah dengan tangan. Setelah menutup telepon, aku pun segera mandi dan berganti pakaian. Cermin pemberian paman kupasang dengan hati-hati di dinding yang menghadap tempat tidurku. Ada sesuatu yang berbeda dari pantulan cermin itu. Seperti ada bisikan samar yang menyelinap dari balik kaca. Tapi aku mengabaikannya. Dan setelah aku mengirim alamat kosku ke Echa lewat WhatsApp, tak lama kemudian suara pagar tergeser menyentak ketenanganku.
Aku keluar kamar dan benar saja, Ica sudah berdiri di depan. Ia tampak ragu, tapi aku menyambutnya dengan senyuman palsu dan mengajaknya duduk di teras. Kami berbincang ringan membahas banyak hal, hingga akhirnya saat itu aku menceritakan kejadian beberapa hari lalu tentang Nova. Ica pun terlihat kesal, tapi lama-kelamaan ia luluh dan juga memaafkanku. Mungkin karena cinta yang masih tertinggal di dadanya, meski ia tak mau mengakuinya. Mas, aku bosan di luar. Aku boleh lihat kamarmu nggak? Tanyanya sambil menatap mataku lekat-lekat. Kamu yakin? Cuma penasaran sama isi kamar bujangan? Godaku. Dia pun hanya tertawa dan menarik tanganku. Kami pun masuk ke dalam kamar dan seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, kami kembali larut dalam kehangatan tubuh dan nafsu yang tak bisa dikendalikan. Setelah selesai, Ica meminjam handuk dan berjalan menuju kamar mandi, hanya berbalut selimut tipis. Aku duduk di ranjang sambil menyalakan rokok, menghembuskan asapnya ke arah cermin kematian yang kini memantulkan bayanganku dengan lebih gelap dari biasanya. Tak lama kemudian Ica pun kembali. Tubuhnya masih dibalut handuk. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan perlahan. Aku berdiri di belakangnya, menyentuh lembut bahunya dan membisikkan mantra yang diajarkan oleh pamanku. Ica tertawa mengira aku bercanda, tapi aku tidak peduli. Aku pun terus membaca mantra itu. Suara dari dalam cermin mulai menggema dengan pelan, seolah membalas setiap kata yang kuucapkan. Dan saat bacaan selesai, seketika tubuh Ica pun ditarik masuk ke dalam cermin. Ia menjerit, namun hanya sekejap saja. Yang tersisa hanyalah handuk yang jatuh ke lantai, basah oleh aroma sabun dan juga ketakutan. Cermin itu diam, tapi dari dalamnya terdengar gema suara Ica, memaki mengutuk merintih dalam kesakitan. Ia kini menjadi penghuni dunia lain, dunia tanpa waktu dan juga tanpa akhir, dunia cermin kematian. Keesokan harinya aku berangkat kerja dengan langkah ringan dan senyum puas. Tak ada lagi beban, tak ada lagi Ica. Di kantor, banyak rekan bertanya-tanya tentang keberadaan Ica, tapi tak satu pun dari mereka berani bertanya langsung kepadaku, karena mereka tahu hubungan kami sudah lama putus. Nova malah terlihat senang. Ia bahkan memelukku di depan semua karyawan, tanpa rasa malu sedikit pun. Awalnya aku risih dengan sikap Nova, namun kemudian aku tersadar, ini kesempatan untuk membalas dendam yang kedua. Nova, perempuan yang diam-diam ikut menghancurkan hubungan kami, kini gilirannya akan datang. Ica sudah masuk ke dalam cermin kematian itu, dan cermin itu masih haus. Sering berjalannya waktu, saat itu berita kehilangan Ica menyebar kemana-mana. Polisi dan keluarga pun sibuk mencari Ica. Foto dan berita tentang kehilangannya mulai menyebar di media, namun mereka tak akan pernah menemukannya karena ia tidak berada di dunia ini lagi. 2 minggu kemudian, tepat pada hari Minggu, kini giliran Nova datang ke rumah kosku. Ia mengenakan pakaian yang terlalu minim untuk ukuran tamu di pagi hari, hingga membuat jantung pria manapun berdetak tak karuan. Aku mempersilahkannya duduk di teras, sementara aku bergegas ke dapur untuk membuatkan secangkir kopi. Aroma kopi panas segera memenuhi ruangan saat itu, dan kami pun terlibat dalam obrolan ringan yang terasa canggung. Entah disengaja atau tidak, ketika Nova hendak menyesap kopi yang kubuat, tiba-tiba cangkir itu terjatuh, menumpahkan isinya ke bajunya. Dengan wajah kesal dan pakaian basah, ia meminta agar diantar ke kamar mandi dan meminjam pakaian serta handuk. Mau tak mau aku pun menurut, meskipun dalam hati gelisah luar biasa. Kamar itu menyimpan rahasia yang tak boleh sembarangan disentuh, dan di dalamnya cermin kematian itu masih berdiri dengan tegak. Baru saja aku hendak menyimpan cermin pemberian pamanku ke dalam lemari, Nova sudah muncul dengan tubuh hanya dibalut handuk.
Rambutnya masih meneteskan air dan langkah kakinya langsung menuntunnya ke dalam kamarku tanpa rasa bersalah. Aku pun terperanjat. Lagi ngapain, Mas? Kok pegangin cermin sampai kayak gitu sih? Tanyanya dengan nada menggoda. Enggak kok, Nov. Ini cuma lagi bersihin aja. Kotor banget, banyak debunya. Jawabku dengan gugup. Nova malah semakin mendekat. Matanya tertuju pada permukaan cermin yang memantulkan cahaya pucat. Wah, cerminnya cantik banget ya, Mas. Dapat dari mana nih? Oh, ini cuma warisan kok dari paman gue. Jawabku semakin gugup. Aku pinjam cerminnya sebentar ya, buat ngaca. Ujarnya sembari menjulurkan tangan. Jangan, Fa. Jangan. Ini bukan cermin sembarangan. Namun Nova tak peduli saat itu. Tangannya sudah menyentuh permukaan kaca. Dan dalam sekejap saja, udara di dalam kamar berubah menjadi dingin. Suara seperti bisikan pun terdengar dari balik cermin. Dan saat itu, sekujur tubuhku merinding. Aku tahu, kutukan Ica kembali bekerja. Nova terdiam, matanya terpaku pada pantulan dirinya sendiri. Cermin itu bergetar dan dalam sekejap saja, energi hitam seperti asap pekat menyambut dengan keluar. Membungkus tubuh Nova, ia berteriak, aku bisa melihat ketakutan dalam sorot matanya. Dan sebelum tubuhnya perlahan terserap masuk ke dalam cermin, handuk yang dikenakannya pun jatuh ke lantai begitu saja. Hanya itu yang tersisa. Aku berdiri kaku, lidahku keluh, tak mampu berkata sepatah kata pun. Nova, perempuan yang pernah menghancurkan hubunganku, kini menjadi korban dari kutukan yang sama. Tidak ada seorang pun yang mencarinya, berbeda dengan Ica, yang masih dicari oleh keluarganya hingga sekarang. Nova seakan lenyap begitu saja. Ia hanya seorang gadis dari keluarga berantakan. Ayah dan ibunya sibuk dengan keluarga barunya masing-masing. Sementara Nova hidup sendiri dan kini ia menghilang sendiri seperti ditelan bumi. Keesokan paginya aku tidak masuk kerja. Hatiku kacau, aku pun putuskan untuk mengembalikan cermin itu kepada pamanku di kampung. Aku tidak ingin ada perempuan lain yang terseret ke dalam dunia cermin kematian itu. Seperti biasa saat itu, aku pun menempuh perjalanan pulang dengan motor inventaris dari kantor. Cermin itu kubungkus rapi agar tak menimbulkan kecurigaan dari penghuni kos lain. Aku berangkat tanpa berpamitan kepada siapapun. Dan kurang lebih selama beberapa jam perjalanan, aku pun tiba di rumah paman. Begitu masuk, aku langsung menceritakan semuanya. Tentang Ica, tentang Nova, dan juga tentang kutukan itu. Pamanku hanya tersenyum tipis. Ia menyarankan agar aku membiarkan cermin itu disimpan di rumahnya. Aku pun menurut, tak ada alasan untuk membantah. Setelah menyerahkan cermin tersebut, aku berpamitan. Perjalanan pulang kali ini bukan hanya perjalanan kembali ke Jakarta, tapi juga sebuah perpisahan. Aku mengundurkan diri dari tempat kerja, mengembalikan motor inventaris dan mengucapkan salam permisahan kepada semua rekan. Tak ada yang tahu alasan kepergianku. Mereka hanya tahu aku telah selesai dengan segalanya. Dan setibanya di rumah kos, aku pun langsung mengemas semua barang milikku. Aku menyerahkan rumah kunci kepada Tante Mary tanpa banyak bicara, lalu bertolak kembali ke kampung. Dan sejak saat itulah aku tidak pernah lagi kembali. Cermin itu masih tersimpan rapi di gudang rumah pamanku, tertutup kain putih dan tak ada satupun orang yang berani menyentuh, apalagi menatapnya terlalu lama. Cermin kematian, sebuah warisan yang membawa kutukan, dan setiap pantulan di dalamnya adalah jeritan dari jiwa-jiwa yang terjebak selamanya. Oke, cerita pun selesai sampai di sini. Menurut saya ini cerita yang agak janggal ya. Tapi gimana dengan teman-teman? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan silakan tulis di kolom komentar jika ada sesuatu yang menjengkelkan.
Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.